Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutasabiha, NPM G1D 021061. Baik, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kita mulai dari pengertian karakteristik. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris, karakter yang berarti watak, karakter, dan sifat. Selanjutnya, kata ini menjadi karakteristik yang berarti sifat yang khas. Jadi, pengertian karakteristik Islam, ajaran Islam adalah sifat, watak, keadaan yang melekat pada ajaran tersebut, yang sekaligus dapat dikenali dan dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan ajaran tersebut. Macam-macam karakteristik dalam ajaran Islam. Komprehensif. Karakter ajaran Islam yang bersifat komprehensif dapat dilihat dari segi kedudukannya dan perbandingannya dengan agama-agama samawi lainnya, yakni bahwa ajaran Islam adalah agama yang terakhir yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi sebelumnya itu. Jika agama-agama lainnya hanya mengandung ajaran yang berkenan dengan aspek tertentu saja, misalnya akidah, ibadah, atau akhlak, maka ajaran Islam membawa ajaran akidah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, ketatanegaraan, kekeluargaan, kebudayaan, peradaban, dan lain sebagainya. Selanjutnya, toleran. Islam bersifat toleran dengan menghormati agama lain, tidak menyalahkan atau mengolok-olok. Untuk Islam membangun toleransi terhadap agama-agama yang serumpun maupun yang tidak serumpun. Selanjutnya, kosmopolit. Karakter ini menjadikan Islam bukan hanya untuk suatu bangsa atau kelompok tertentu, melainkan untuk semua umat manusia. Perbedaan warna kulit, suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Pengertian prinsip ajaran Islam. Terdapat kosakata prinsip dengan artian luas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dengan demikian, kata prinsip menggambarkan sebagai landasan operasional. Kata prinsip terkadang mengandung arti dasar, sumber, dan asas. Macam-macam prinsip ajaran Islam. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Kata fitrah secara harfiah berarti keadaan suci dan dapat pula berarti berbuka. Selain itu, ada pula yang mengartikan bahwa fitrah adalah kecenderungan atau perasaan mengakui adanya kekuasaan yang menguasai dirinya dan alam jagat raya, yang selanjutnya disebut Tuhan. Dari pengertian ini, maka fitrah sering pula diartikan sebagai perasaan beragama. 2. Keseimbangan. Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Jasmani cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi, pragmatis, sesaat, tujuan yang pendek, menghalalkan segala cara, dan selanjutnya melanggar. Adapun rohani cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi, rohania, filosofia abadi, tujuan jangka panjang, dan selalu berpihak pada kebenaran. 3. Sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Islam adalah agama akhir zaman. Setelah itu tidak ada lagi agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Dengan sifatnya yang demikian itu dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, maka Islam akan terus berlaku sepanjang zaman. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi, maka di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang bersifat pasti, yakni ayat-ayat yang pengertiannya sudah jelas, tegas, dan tidak dapat diartikan dengan arti yang lain. Misalnya ayat tentang akidah, akhlak, ibadah, dan hal yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.